Saudara, saudara ada di tempat ini karena saudara masuk. Saudara, logonya kita lihat ya. Saudara, logonya adalah kapal induk, tapi bukan sekedar kapal induk biasa, saudara. Saudara harus tahu, retret kali ini bukan sekedar kebaktian. Saudara, retret kali ini saudara adalah benar-benar masuk the aircraft saudara carrier. Nah, mari kita lihat saudara ya. Saudara boleh dipasang ya. Saudara, kita tahu Kejadian 6 ayat 14. Buatlah sebuah batra dari kayu gofir, tutup dengan ter, panjangnya 135 meter. Saudara, itu dulu saudara ya. Tetapi hari ini saudara ada yang namanya ya, saudara aircraft carrier. Mari kita lihat. Saudara, itu adalah kapal induk termahal, tercanggih. Saudara, isinya 90 pesawat tempur. Saudara, dan kemudian saudara tahu panjangnya 3 kali lapangan bola. Saudara, dan kemudian kalau saudara baca di sini, panjangnya 335 meter, itu setinggi gedung 20 lantai. Saudara ada di lantai 5. Ya, ini 20 saudara, 20. Jadi saudara harus ngerti, yang di atas itu cuma kelihatannya, di bawah air itu 20 lantai ke bawah. Saudara, dan ini harganya 200 triliun. Saudara, saya mau bicara sama saudara. Kalau kita ada di tempat ini, saudara harus tahu saudara bukan orang biasa, saudara pilihan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa masuk di tempat ini. Saudara, pada waktu Tuhan bilang retret, untuk apa? Orang-orang yang ada di aircraft carrier. Saudara, kapal ini, kalau saudara polisi aja gak bisa masuk. Kalau saudara dokter biasa gak bisa masuk. Saudara, yang masuk di tempat ini adalah semua yang namanya pasukan khusus. Orang yang punya standar, saudara, 3 kali lipat lebih baik dari orang biasa di bidangnya masing-masing. Siapkah saudara dibentuk Tuhan sampai kita 3 kali lebih hebat dari orang biasa? Amin. Tapi apakah saudara ini mau kerja keras? Apakah saudara siap untuk belajar? Seringkali kita cuma berkata, Tuhan aku mau. Tapi saudara tidak pernah punya mental dan keputusan. Orang lain boleh tidur, saya akan kerja. Orang lain boleh berhenti, saya akan terus belajar. Orang lain boleh merasa capek, saya punya kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Orang lain tidak mau lakukan karena mereka berkata tidak mungkin. Maka sayalah generasi Iin. Impossible is nothing. Saya berdoa, kalau saudara ikut retret ini, saudara mengerti bahwa yang diperlukan pertama kali, saudara adalah ambil sebuah keputusan. Saudara akan menjadi 3 kali lipat lebih baik. 3 kali lipat lebih kuat. 3 kali lipat lebih pandai. 3 kali lipat lebih bertekad dan bertekun dalam segala hal. Tidak peduli saudara orang kecil, orang besar, sudah tua. Saudara, itu keputusan yang pertama kali harus diambil. Saudara, yang kedua, kalau saudara di retret ini, jangan pulang sebelum saudara ketemu Tuhan dan teriak berkata, ubah nasib saya. Ubah nasib saya. Saudara, saya orang yang tahu. Saudara, IQ saya itu pas-pasan. Dan pada waktu saya, saudara, di Belanda, guru saya itu bilang begini, saudara, 20 tahun saya ngajar. Saya gak pernah ketemu orang sebodoh kamu. Saudara bisa bayangin berarti bodohnya saya itu kayak apa. Saudara, memang saya masuk sekolah arsitek disuruh Tuhan. Saya dijebak sama Tuhan. Saudara, waktu saya tanya, saya ini setiap naik level,
Setiap saudara dari SD, SMP, SMA, saya selalu tanya Tuhan, saya sekolah di mana? Saudara ajarkan itu pada anak-anak saudara. Dan kalau saudara anak muda, saudara harus belajar itu. Kalau saudara orang dewasa, ingat sekali lagi, dalam melangkah dan mengambil keputusan, selalu tanya Tuhan. Itu kunci keberhasilan. Kalau saudara tidak mau ini, saya mau berkata saudara tidak akan berhasil. Tapi tidak peduli saudara sebodoh apa. Kalau saudara yang pertama saudara punya keputusan, saudara menjadi 3 kali lipat lebih pandai, lebih hebat, lebih kuat, maka saudara bisa dipakai Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Engkau pasti jadi orang besar. Saudara yang kedua, saudara ambil keputusan. Untuk selama retret ini saudara harus ketemu Tuhan. Saudara sampai segenap hati saudara berkata, saya butuh engkau lebih daripada segalanya. Saya gak bisa hidup tanpa engkau. Saya gak mungkin jalan. Saya terlalu bodoh untuk mengambil keputusan. Karena itu ambil Tuhan. Sehingga setiap keputusan adalah keputusan ilahi. Saudara, saya tahu saya bodoh. Tapi Tuhan itu suruh saya ke Belanda. Daftar di sekolah arsitek Bouwkunde, namanya kalau di Belanda arsitek. Saudara yang nomor 1 terbaik di dunia. Saudara nomor 1 paling hebat seluruh dunia. Pada waktu kita masuk saudara ya, itu pertama kali gurunya akan ngomong begini. Kalau kalian gak siap kerja keras, keluar. Kalau kalian gak siap dimaki, keluar. Kalau kalian tidak siap untuk tidak tidur 7 hari 7 malam, keluar. Kalau kalian tidak siap untuk menjadi yang terbaik, keluar. Saudara, itu teriakan pertama kali yang kita dengar. Saudara, saya dalam hati bilang gini, saya juga mau keluar kalau boleh. Masalahnya saya takut sama Tuhan karena Tuhan bilang gini, di situ duduk apapun yang terjadi. Saudara, dan benar. Begitu mulai ketika gurunya bilang begini, gambar. Saudara, gurunya lihat gambar saya. Ini pertama kali. Dia ambil, dia uak-uak. Dan dia langsung lempar ke tong sampah. Dia bilang begini, sampah. Dia bilang ke saya gini, anak TK masih lebih bagus gambar dari kamu. Saya udah nasib Tuhan. Saya paling bodoh seangkatan. Bahkan guru saya bilang 20 tahun dia ngajar. Jadi profesor. Dia tidak pernah ketemu orang sebodoh saya. Tapi saya mau berkata buat setiap saudara. Itulah titik saya cerit sama Tuhan. Itulah titik saya bilang, Tuhan, saya butuh engkau. Saya butuh engkau lebih dari apapun juga. Engkau yang taruh saya di sini. Engkau yang buat saya menangkap dan mengerti. Saudara, dan langkah demi langkah Tuhan bilang daftar di proyek ini. Jadi kalau di sana sekolah itu ada proyeknya, saudara. Saudara, dan waktu saya daftar, semua orang ngomong begini sama saya, gila lu In. Saya bilang, kenapa gue gila? Kamu tahu gak sih, ini profesor terkejam. Kenapa lu masuk ke profesor terkejam? Saya bilang, Tuhan yang suruh. Mereka bilang gini, lu yang bener ya. Saudara, orang Belanda itu rata-rata ateis. Jangan mikir mereka rata-rata Kristen, enggak, ateis. Mereka bilang yang benar ya, Tuhan masa ngomong ngurusin soal lu masuk proyek apa. Terus mereka dengan kurang ajar, mereka bilang begini saudara. Kalau benar, lu bisa dengar suara Tuhan, kasih tahu, gua ujian mekanika, gua dapat berapa. Saya bilang ini, Tuhan kalau kau enggak bantuin aku, kalau engkau enggak latih telingaku mendengar, engkau akan dipermalukan. Aku akan menjadi bahan olok-olokan dan berkata Tuhan itu gak ada. Tapi hari itu Tuhan bilang begini, bilang dia akan dapat 7. Saya ngomong sama dia, kamu akan dapat 7. Dia ketawa, gak mungkin. Saya ini jago mekanika, saya pasti 9. Tapi begitu keluar dia dapat 7, dia sampai ngomong begini, gila lu In, lu bener bisa dengar suara Tuhan ya? Satu lagi ngomong begini,
Kalau lu bener Tuhan lu bisa bicara, ya, nenek gua masih hidup atau enggak? Saudara saya bilang, saya tanya, Tuhan, ini neneknya hidup enggak? Tuhan bilang hidup tapi sedang sakit. Saya bilang hidup tapi sedang sakit. Saya bilang kalau kamu mau dan kamu percaya, kamu urapi nenekmu nih pakai minyak ini, kamu akan lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan. Saudara, singkat cerita, neneknya diurapin dan sembuh, saudara. Saudara, ujungnya saya di sana jadi dukun Kristen. Ya, semua tanya, sampai tanya jodoh, sampai tanya, saudara ya, dia masuk kemana. Tapi saudara, mereka mulai berdoa, mereka terima Yesus, mereka mulai berkata, ada Tuhan yang hidup. Saya mau berkata, saudara masuk kelas Yusuf, engkau akan berdiri di antara orang-orang yang tidak percaya. Engkau akan berdiri di Mesir, di antara penyembah berhala. Dan penyembahan mereka apa? Uang, dunia, kenyamanan, semua yang kata dunia, saudara, itu sangat berharga. Dan kalau saudara tidak bisa dengar suara Tuhan, bagaimana engkau bisa menjadi terang? Bagaimana engkau bisa naik seperti Yusuf? Sampai Firaun pun meminta, saudara, pendapat kepadanya. Saudara, dan kemudian saya masuk kelas yang baler. Itu profesornya, namanya Baler. Saudara, dan dia pertama kali lihat proyek saya disobek-sobek, dibuang, saudara, ke sampah. Terus dia bilang begini, keluar, balik ke Indonesia, kawin. Saya bilang, why? Dia bilang, karena kamu gak berbakat jadi arsitek. Saya malu jadi gurumu. Dan dia bilang, keluar, pulang Indonesia, kawin. Terus saya nunduk, saya bilang gini, Pak, masalahnya saya udah kawin. Dia bingung lagi, saudara. Saya itu umur 21 menikah, saudara, karena disuruh Tuhan. Tapi sama-sama suami saya, Pak Paul, waktu itu juga ada di Belanda, saudara. Saudara, dia bilang gini, gila ya, pantas ya, orang Indonesia memang goblok. Masa umur 21 kawin? Kalau di kami 21 kawin itu cuma orang desa goblok gak berpendidikan. Yang kawin di tempat kami normal 30 up. Jadi kalau saudara 30 up belum kawin, bagus, itu berpendidikan kata mereka. Karena yang kawin muda kata mereka cuma orang goblok, saudara. Saudara, dan hari itu saya cuma bisa, Pak, tolongi saya. Dia bilang begini, duduk. Tapi kamu harus tahu, dia bilang, saya tidak akan pernah luluskan kamu selama kamu bikin malu saya. Saudara, dan saya tahu setiap kali saya datang, saudara mungkin 10 kali lah, saudara. Setiap kali saya datang di krak. Ini udah kerja 2 hari 2 malam gak tidur, sobek, bam, buang sampah, kata dia. Saya cuma bisa, Tuhan, saya ini gak tahu mesti bagaimana. Setiap kali saya mau pergi ke sekolah aja saya mules. Karena apa? Stres. Saya pasti dipermalukan, saya pasti dimaki di depan semua orang. Tapi hari itu Tuhan bilang apa? Kalau mentalmu gak lebih kuat, kamu gak bisa aku pakai jadi hamba Tuhan. Ada banyak orang berpikir, saudara engkau mau masuk ke sini, tapi saudara tidak pernah punya kesiapan mental untuk berkata, aku 3 kali lebih kuat, 3 kali lebih pandai, 3 kali lebih persisten, karena aku punya Tuhan dan berjalan sama Tuhan. Kalau saudara berpikir saya kuat, enggak. Saya ini kadang-kadang bawa tas ke sekolah sembari nangis. Saya sembari berkata, Tuhan, saya akan tetap, tapi tolong kuatkan saya. Saudara, di hari kesekian, tiba-tiba Baler, saya lagi jalan nih, saudara, ke sekolah. Tiba-tiba Baler berhenti di sebelah saya.
Wah, mobil dia keren banget lah. Pokoknya mobil terbaru, kalau nggak salah si Mercy, saya lupa. Pokoknya paling keren, baru. Saudara, dia buka pintu. Jadi dia nyetir sendiri, dia buka pintunya otomatis dan dia bilang begini, masuk. Kaget saya, gak ada murid satupun yang disuruh masuk. Terus saya masuk dan dia bilang begini, saya tahu Tuhanmu hidup. Saya kaget lagi. Dia bilang, saya ini ateis. Selama ini saya gak percaya ada Tuhan. Tapi saya tahu Tuhanmu hidup. Saya nanya, kenapa Pak? Dia bilang, tadi malam saya mimpi. Dan saya dengar suara, aku Tuhannya. Dia sebut nama saya, Cipto. Saya di sana tidak dipanggil Indriati, tidak dipanggil Iin, tidak dipanggil Rahel. Saya di sana dipanggilnya Cipto. Karena di sana itu dipanggilnya by saudara family name. Jadi saya membawa nama orang tua saya, itu prinsip orang Belanda. Jadi saya dipanggilnya Cipto Purnomo. Saudara, dia bilang begini, saya dengar kata, aku Tuhannya Cipto Purnomo. Dan Tuhan bilang apa? Tolongi anak itu. Sampai anak itu lulus dengan angka terbaik. Saudara, dan dia bilang ini, selesai sekolah, kamu ke kamar saya. Kamu akan saya kasih 1 jam, seminggu 3 kali. Saya terangin semua. Dari mekanika, detail, bau metodik. Bau metodik itu pelambing. Kalau pelambing itu pipa-pipa, WC, detail. Dia bilang ini, setiap hari 3 jam. Nah, jadi saudara setiap hari 1 jam, tapi seminggu 3 jam. Karena 3 kali ke tempat saya. Saudara, singkat cerita, saya lulus dengan baik. Saya lulus dengan angka ajaib. Saya lulus dengan luar biasa. Karena Tuhan berperkara buat saya. Amin. Tapi maukah saudara bekerja lebih banyak? Maukah saudara dengar didikan itu? Dan maukah saudara setiap mengambil keputusan, saudara tanya Tuhan? Tanya Tuhan. Saudara, kita lihat di sini. Next. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, mereka itu di dalam kapal ini ada lagi kapal-kapal rumah sakit, saudara. Dan setiap kapal rumah sakit ada penanggung jawabnya, ada petugasnya. Saudara, mereka tidur, tapi mereka biasa saja. Tapi begitu berbunyi tap, walaupun mereka lagi tidur, mereka tidak tahu caranya bagaimana. Mereka akan lari sembari pakai baju, sembari saudara ya cuci muka saudara, dan mereka akan masuk ke kapal itu. Dan mereka harus dalam 3 menit saudara sudah sampai tujuan. Kenapa? Karena seringkali mereka ini harus ada di medan perang. Dan kalau orang mati, kalau lebih dari 3 menit itu damage-nya atau kerusakannya sangat banyak. Tapi kalau baru 3 menit mati, saudara ya, dibangkitkan, maka hampir-hampir tidak ada damage-nya, tidak ada kerusakannya. Saudara, engkau akan pulang dan engkau akan bertemu dengan orang sakit. Saudara, mereka yang sakit butuh cinta, butuh duit. Mereka yang bodoh, mereka yang bebal, mereka yang korupsi, mereka penipu, mereka semua orang sakit. Dan saudara diminta untuk menolong mereka. Seringkali saudara berkata, saya tidak peduli, orang hidup saya aja susah. Tapi saudara ada di tempat ini, berarti engkau dipanggil punya destiny, tujuan untuk menolong yang di luar, yang sakit. Saya mau bersaksi sama saudara, hari itu saya sibuk sekali dan saya lagi sangat miskin. Saudara, hari itu saya sudah memulai rumah singgah, tapi saya tidak punya orang. Saya baru mungkin punya 2-3 orang yang bantu. Salah satunya cuma Stephen dan Joshua. Saudara, Stephen dan Joshua itu mengajar rumah singgah mulai dari usia 6 tahun dan 5 tahun. Jadi kalau di sini saudara Alasan bilang begini ya,
Anak saya masih kecil bu, gak bisa pelayanan. Salah. Saya sudah pastikan saudara, anak-anak saya melayani dari usia mereka 4-5 tahun. Dan hari ini Joshua pastikan anaknya melayani dari usia berapa? 6 hari. Saudara bilang 6 hari bisa apa? Bisa diangkat nari. Saudara dan anaknya dipastikan dari 6 hari. Doa semalam suntuk, doa pagi hari diangkat di hadirat Tuhan. Pada waktu COVID saudara, anak itu baru berusia saudara ya, 1 tahun dibawa keliling tumpang tangan ke orang sakit. Saudara pada waktu dia berusia saudara 6 bulan, anak itu dibawa ke Bantar Gebang. Seluruh badannya saudara kotor dan alergi dan bengkak. Sama papahnya dibawa ke Bantar Gebang. Saudara diajak nari di Bantar Gebang tanpa AC di tempat sampah. Dan papahnya bilang, ini cuma hal kecil yang kamu harus bayar. Karena hidupmu adalah hasil anugerah Tuhan. Pastikan engkau dan keluargamu melayani Tuhan. Pastikan dengan apapun yang ada, kita menolong yang sakit. Hari itu saya buka rumah singgah. Saudara, setiap pagi saya pergi ke pasar. Saya minta wortel buangan, kubis buangan. Saya minta saudara sisa tulang. Saya minta cakar. Saya minta ampas kelapa. Saudara tahu kalau di pasar seringkali santannya diambil ada ampasnya. Saudara tahu kan? Saya minta ampasnya itu. Saya campur sama nasi. Saya jadiin makanan buat anak-anak rumah singgah. Saudara, saya pakai apa saja untuk menolong orang sakit. Jangan alasan saudara tidak bisa menolong orang sakit dengan berkata saya tidak ada waktu, saya tidak punya uang. Saudara, saya tidak tahu orang-orang di sekitarmu, anak muda, kalau engkau tidak buka mata besar-besar, kau tidak tahu berapa banyak temanmu yang mati bunuh diri, mati karena pakai narkoba. Saudara, orang-orang tua, siapapun saudara, kalau saudara tidak buka mata dan mulai mendoakan, beri apa yang bisa engkau beri. Karena engkau ada di tempat ini untuk jadi berkat, untuk berdiri buat bangsa, untuk berfungsi, untuk membawa keselamatan. Saudara, kau tidak tahu berapa banyak kau bisa membunuh orang tanpa kau sadar. Saudara, hari itu saya masih umur 18. Ketika saya ketemu satu orang di bawah tangga sedang ambil pisau saudara, dan mau habisi dirinya. Saudara, untung mata saya jeli dan saya langsung duduk di sebelahnya dan saya nanya, ada apa? Itu kejadian jam 10 malam. Saya baru pulang dari sekolah. Saudara, dan anak ini nangis dan bilang, cantik anaknya. Saya baru selesai diperkosa. Dan saya memilih mati daripada malu. Saya berkata, Tuhan, untung saya ada di situ. Saya memeluk dan anak ini nangis 1 jam. Saya bahkan tidak ngomong apa-apa. Saya cuma peluk anak ini dan anak ini nangis 1 jam. Dan hari ini anak ini sudah menikah. Saudara, hidupnya sangat diberkati. Bahkan dia menjadi pendeta muda dari sebuah gereja. Engkau tidak pernah tahu kapan engkau bertemu dengan orang sakit. Uangmu yang 5.000 mungkin menyelamatkan mereka. Doamu bisa menyelamatkan mereka. Pelukanmu bisa menyelamatkan mereka. Tapi saudara harus tahu kalau saudara ada di sini, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan untuk menjadikan kau di bidang manapun di marketplace, di tempat yang paling saudara orang tidak sangka mungkin engkau satpam,
Mungkin engkau cuma pekerja asongan. Mungkin engkau cuma ibu rumah tangga. Engkau harus jadi penyelamat. Harus jadi penyelamat. Saudara, yang ketiga, yang terakhir sebelum saya teruskan kepada yang bertugas atau menyembah lagi. Next. Saudara, tahan uji. Tahukah saudara kalau kapal carrier ini, saudara, caranya begini ya, untuk dia diberangkatkan dan dia siap, saudara, maka di dalamnya itu ditaruh orang, saudara yang mau berangkat, saudara, dan kemudian diledakkan 18.000 ton. Saudara bisa baca di sini. Saudara ya, 18 ton TNT. Saudara bisa bayangin gak sih 18 ton TNT? Ledakannya kayak apa, saudara? Itu goyangnya cuaca, saudara. Dan kalau saudara tidak siap dan tidak sanggup menghadapi ini, saudara, dan kalau saudara tidak bisa dan tidak berani, saudara tidak pernah bisa berangkat. Saudara tidak pernah bisa berangkat. Saudara, ada banyak orang berkata saya mau jadi Yusuf. Mereka lupa proses Yusuf di penjara. Mereka lupa proses Yusuf ditarik telanjang bulat, dijadiin budak. Mereka lupa proses Yusuf dimasukin sumur. Kenapa Yusuf harus lewati itu? Tahan uji. Saudara, dalam pelayanan saya pernah 1 tahun pendarahan. Dan saya sudah pakai, saudara, softtek atau pembalut yang untuk orang hamil atau orang habis melahirkan. Itu saya berdiri lebih dari setengah jam, itu masih ngalir, tembus. Sampai saya kadang-kadang pura-pura jongkok, minta tisu buat ngelap darah yang netes. Saudara, belum lagi sebenarnya setiap kali saya berdiri, sakitnya itu, saudara, menjalar dari bawah sampai ke atas. Karena hari itu saya kena miom, saudara, dan miom itu menyebabkan pendarahan fatal. Dan orang berkata, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Setiap kali saya berdoa, bahkan hari-hari itu saya mimpin KKR kesembuhan. Saya berkata, Tuhan, kenapa kamu tidak sembuhkan? Dan Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku, supaya engkau bisa berbelas kasihan dengan ribuan orang yang sakit. Saudara, hari itu setiap kali saya berdoa di depan, saya ngerang, saya bilang, tolong sembuhkan. Wah, itu menurut saya kerangan paling serius dan paling sejati. Kenapa? Karena saya nahan sakitnya setengah mati, saudara. Dan hari-hari itu, dahsyat, saudara. Saudara, yang kanker sembuh. Saudara, bahkan yang gak ada, saudara, di sini nih, saudara, bolong segini. Gak ada katup, Tuhan sembuhkan. Saya suka bilang ini, Tuhan, sekarang kok saya kurang dahsyat ya kalau nyembuhin orang. Terus Tuhan bilang, ya kamu sekarang jeritnya beda. Lu gak pernah sakit lagi. Saya sejujurnya, saudara, saya ini udah 20 tahun gak pernah sakit. Dan Tuhan bilang, sejak kamu gak pernah sakit, kamu jeritnya kurang serius. Tuhan bilang, apa perlu aku kasih sakit lagi? Janganlah Tuhan, jangan. Saya bilang, kerjaan banyak. Tapi saudara mau tahu, kadang-kadang kita perlu lewati sakit. Supaya kita apa? Tahu artinya menjerit. Supaya kita tahu bahwa kita ini terlatih tahan uji untuk melewati segala sesuatu.